Halo, perkenalkan nama saya Feby Menurun dengan NIM 231011030028 dari Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai transportasi pada tumbuhan. Tugas video dari mata kuliah Biologi Dasar. Sistem transportasi pada tumbuhan. Dalam sistem transportasi tumbuhan terdapat jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Berikut penampang melintang xilem dan floem. Penampang melintang xilem dan floem pada batang dan akar ini memiliki perbedaan struktur pada akar dan batangnya. Xilem dan floem terdapat pada kambium vaskular dan memiliki struktur yang berbeda yang terdapat pada daun, batang, dan akar. Xilem dan floem berbentuk jaringan pembuluh yang menjalar dari akar hingga daunnya. Jaringan xilem pada umumnya tersusun dari sel-sel mati dengan dinding yang tebal. Xilem dibagi menjadi dua bagian yaitu serat xilem dan parenkim xilem. Pada bagian akar, parenkim xilem berkumpul pada bagian tengah, sedangkan pada bagian batangnya parenkim xilem lebih menyebar ke arah di batang sehingga membantu memperkokoh tanaman. Jaringan xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Pada jaringan floem tersusun atas sel-sel hidup. Floem berfungsi mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Sifat alirannya ke atas dan ke bawah, sedangkan sifat aliran xilem hanya satu arah yaitu ke bagian atas tumbuhan. Cara kerja xilem dan floem. Pada prosesnya, xilem melakukan transpirasi dan floem melakukan translokasi. Transpirasi adalah terlepasnya air atau uap air melalui stomata ke udara bebas atau evaporasi. Evaporasi terjadi akibat adanya difusi uap air akibat udara lembab dari daun ke udara kering di luar daun. Kehilangan udara dari daun mengakibatkan adanya kekuatan menarik air dalam tanah melalui bekas pembuluh menuju daun. Pada bagian akar, rambut-rambut akan menyerap air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian pada batang, air bergerak menuju gradien potensial. Air bergerak adanya penguapan pada daun. Kehilangan air dari daun ini umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air melalui sistem pembuluh dari akar ke daun. Dalam proses ini tidak hanya air menuju ke daun, tetapi unsur hara dari daun sebagai bahan proses fotosintesis. Proses perpindahan air dan unsur hara menuju daun tidak konstan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu misalnya suhu, kelembapan, angin, dan intensitas cahaya. Faktor internal yaitu berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan juga lokasi stomata. Bentuk stomata yang tidak bundar atau bentuk oval ini mempengaruhi intensitas pengeluaran air. Jika transpirasi oleh stomata meningkat, maka penyerapan air oleh akar ikut meningkat. Translokasi atau floem adalah pemindahan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan tumbuhan yang bertugas dalam proses ini adalah floem. Jaringan floem mengangkut hasil fotosintesis berupa gula dalam bentuk sukrosa dan asam amino menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, daerah sebagai sumber penghasil fotosintesis disebut source.
dan daerah tempat diedarkannya disebut sink. Translokasi gula sukrosa diatur oleh organ-organ pada jarak jauh dan bergantung pada tahap perkembangan tanaman. Proses umumnya dikenal sebagai aliran tekanan. Konsentrasi gula yang tinggi di daun akan bergerak ke sel-sel dengan konsentrasi lebih rendah. Contoh perkembangan buah dan biji memerlukan energi yang tinggi. Proses perkembangannya menarik banyak gula dan substansi yang lain diperlukan dari daun.